We support you. Thank you teman-teman. Oke, sebelum memulai gue pengen bertanya ya, seperti biasa gue pengen nanya, menurut kalian ya, apa sih yang paling penting dalam berjualan? Kalau kita jualan, apa sih yang paling penting? Klien. Oke, klien. Oke, bagus. Ada lagi? Duit. Duit tuh selalu harus ya, cuan kan. Kamu berjualan cari cuan kan? Iya. Apa sih yang paling penting dalam berjualan? Product knowledge bisa. Niko, menurutmu apa? Kalau berjualan tuh yang paling penting itu apa? Cara kita menggait ini ya orangnya. Berarti cara nyari orangnya gitu, cara cari pembeli gitu ya, cara narik perhatian. Luis, gimana? Apa ya? Itu win-win solution kalau gua. Dia juga ngerasa untung, gua juga ngerasa untung. Bagus, betul. Ya, itu semuanya betul ya, karena semuanya itu penting banget. Tapi yang pengen gue bahas saat ini adalah salah satu yang paling penting juga, yaitu kepuasan. Ya. Gue yakin ya kalau teman-teman udah pernah berjualan, udah pernah mencoba berjualan, pasti tahu seberapa pentingnya kepuasan itu. Benar. Ya, karena kalau customer kita nih, kalau udah puas, nah itu mereka bisa akan melakukan repeat order ya, akan beli lagi, atau dia akan menjadi sales gratis kita. Ya. Mungkin pernah nih teman-teman misalkan mau bukber, ya, mau buka bersama gitu, ini nggak ada yang muslim, maksudnya mau ngajak makan lah bareng, ya, pasti akan ada teman yang ngasih tahu suatu tempat yang enak rasanya. Ya, oh kita makan di McD aja, enggak di KFC aja. Nah itu mereka akan saling berjualan produk yang sebenarnya bukan milik mereka. Tapi kenapa mereka mau menyarankan produk itu ya, KFC atau McDonald atau selain sebagainya? Karena mereka udah puas dengan pelayanannya. Mereka suka makanannya, mereka suka dengan pelayanan. Pada akhirnya mereka mengajak teman-temannya untuk merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh dia. Makanya bisa jadi sales kita kalau mereka puas. Nah, jadi gue mau kasih tahu bahwa ada yang namanya ya jadi kita tuh kalau berjualan kita nggak semua orang yang beli produk kita selalu akan puas. Ya, pokoknya selama kita berjualan pasti akan ada 3 kemungkinan. Ya, yang pertama adalah puas, ya puas. Yang kedua, ada yang tahu? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama puas. Lapar bukan? Biasa aja. Tidak puas. Biasa aja, tidak puas ya, atau tidak puas atau bisa dibilang kecewa. Ya. Kecewa. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tahu nih pelanggan mana yang puas, pelanggan mana yang biasa aja, pelanggan mana yang tidak puas? Ya, jadi ada penyebabnya. Penyebab orang puas itu apa? Penyebab orang biasa aja ketika beli produk kita kenapa, dan apa penyebabnya orang kecewa? Itu ada. Itu namanya adalah hukum dasar hospitality. Ya, gue dapet ini waktu gue masih belajar di sekolah ini, perhotelan. Hospitality. Ben, coba boleh kasih tahu apa itu hospitality? Kayak membantu orang gitu. Membantu. Hampir kayak empati gitu. Yes, empati. Bisa dibilang kayak service. Hospitality itu membuat orang seperti merasakan di rumah sendiri. Ya, meskipun dia lagi dimanapun gitu. Itu prinsipnya. Prinsip dasar hospitality. Ya. Orang akan puas. Ya. Orang akan puas ketika kenyataan. Bukan, terbalik. Orang akan puas ketika ekspektasinya Sesuai realita. bukan, kurang tepat. Ya. Ekspektasinya lebih kecil daripada kenyataannya. Jadi kenyataannya itu lebih wah dari apa yang dia pikirin. Contoh, kita nginep nih misalkan di hotel bintang 5. Bintang 3 deh, bintang 3. Ya, harganya 300 ribuan. Itu harga rata-rata hotel bintang 3. Nah, begitu kita nginep di sana, kita cuma pengen, gue cuma berharap kamarnya bagus, kamarnya nyaman, kamarnya bersih. Ya, begitu datang tiba-tiba ada orang, ya, ada doorman, ya, bukain pintu terus bantuin bawa barang. Silakan diisi formulirnya dan segala macam, habis itu dibantuin, bahkan untuk ngisi pendaftarannya, ngisi formulir itu untuk nginep aja diisiin. Ya, habis itu dianterin ke kamarnya, dijelasin segala macam fungsi kamarnya. Ya, udah begitu, setelah selesai ditanya apakah ada lagi yang bisa dibantu. Kalau butuh bantuan bisa telepon ke ini ya, kami akan langsung datang. Langsung diberikan servis yang terbaik. Ya, padahal pelanggan tadi ekspektasinya apa?
Cuman gue pengen tidur yang enak, tidur yang nyaman, kamarnya bersih, pokoknya kamarnya benar-benar nyaman gitu ya. Tapi karena dikasih servis yang luar biasa, dia nggak mengharapkan itu ya. Ekspektasinya dia cuma kamar, tapi ditambah dengan kamarnya bagus, ditambah dengan servisnya. Pada hasilnya kenyataannya lebih wah lagi daripada ekspektasinya. Hasilnya orang itu akan puas. Wah gila, gue seneng banget nginep di sini bro. Ya, pada akhirnya kalau dia puas, wih, gue kemarin nginep di sini bro, gila, gue dilayanin kayak raja bro. Padahal harga 300.000 doang, murah bro. Per malam 300.000, gue udah kayak raja. Itu bisa dibilang gue mau digendong kali sampai kamar gitu. Ya ibarat katanya, ya barangnya dibawain, ini dibawain segala macam, pokoknya selalu dilayani seperti raja. Itu kalau puas. Nah, yang kedua, yang biasa aja. Ya, biasa aja ini bisa terjadi karena ekspektasinya. Ada yang tahu? Ekspektasi sama dengan kenyataan. Ekspektasi sama dengan kenyataan. Nah, ya. Kita balik lagi ke hotel tadi, ya. Wah, gua ngarepin kamarnya enak, kamarnya nyaman, kamarnya bersih. Habis itu begitu datang, ya udah, itu dia yang dia dapat. Pada akhirnya dia pulang, oh ya udah Kak, emang begitu doang. Ya, pada kemungkinan dia akan repeat order. Kemungkinan dia akan nginep lagi di situ kecil karena dia nggak punya kesan apa-apa. Dia biasa aja sama tempatnya. Mungkin dia akan mencari tempat lain yang mungkin dapat memuaskan apa yang dia cari. Nah, makanya sebisa mungkin kita buat dia puas. Karena semua orang suka dibuat puas. Betul ya? Iya. Nah, dan yang terakhir nih, ini udah pasti tahu ya, udah ketebak nih akhirnya. Ekspektasi. Wah, sampai susah gue bikinnya. Nah, ekspektasi lebih besar daripada kenyataannya. Nah, ini ya. Apa matematika maksudnya gimana? Oh iya, lebih besar, lebih kecil sama dengan lebih besar. Ekspektasinya lebih besar daripada kenyataannya. Dia berharap kamarnya bagus, kamarnya nyaman, kamarnya bersih, tapi begitu sampai kamarnya banyak yang rusak. Spraynya kotor. Ya lantainya kotor, nggak divakum, nggak segala macam. Pada akhirnya dia akan kecewa dan merasa nggak puas. Nah, kalau customer kita sudah masuk ke yang sini, ini kita semua harus berhati-hati. Ya, gue dikasih tahu bahwa kalau kita ngasih servis yang nggak bagus dan customer kita merasa nggak puas, bahaya. Apalagi kalau mereka merasa kecewa. Ya, tapi lebih baik kalau customer kita kecewa dan bilang-bilang. Karena ada orang yang kecewa abis itu ya udah nggak ngomong ke pihak hotel, nggak ngomong ke siapapun, tiba-tiba dia review. Hotel ini bintang 1. Review di Traveloka, review dimanapun, ini bintang 1. Ya, pelayanannya jelek, ininya jelek semuanya. Dan pada akhirnya semua orang ngelihat review itu dan nggak jadi nginep. Nah, itu dia. Makanya bersyukurlah kalau ada orang yang kecewa, kalau ada orang yang nggak puas dengan pelayanan kita, dia ngoceh, dia komplain. Ya, karena dia pengen kita memperbaiki diri. Karena dari rasa kecewa itu, kita bisa balik lagi menjadi puas. Ya, dari rasa kecewa, kalau dia bilang, ya setidaknya kalau kita tahu apa permasalahannya, kita bisa buat dia yang tadinya kecewa menjadi puas lagi. Gimana caranya? Kita harus melakukan namanya minta maaf. Nih gue hapus aja ya. Ya. Minta maaf, tapi ada tata keramanya. Anjir, ada tata keramanya. Pokoknya ada unsur-unsur yang harus ada gitu dalam kalau mau minta maaf. Ya. Jadi semakin banyak unsur ini, semakin efektif pula permintaan maaf kita. Yang pertama ya, ini struktur minta maaf. Anjay. Struktur minta maaf. Yang pertama, mengakui tanggung jawab. Nah, ya, gue udah pernah diomelin sama customer. Ya, gue waktu itu pernah PKL di hotel dan gue pernah diomelin. Padahal itu bukan kesalahan dari hotel. Ya, tiba-tiba ada tamu yang masuk ke kamar dan dia bilang, waduh, kok kamarnya begini sih? Ya kamarnya kecil. Habis itu dikasih tahu, loh kan bapak mesennya yang biasa, yang superior, yang biasa. Kalau bapak mau yang luas, cari yang eksekutif, yang emang eksekutif kan lebih besar gitu. Biasanya kamar-kamar di pojok tuh kamar yang gede-gede lah. Akhirnya dia ngomel-ngomel dan pada akhirnya apa yang kita lakuin? Kita minta maaf aja, mengakui tanggung jawab. Oh iya pak, itu salah kita, itu salah kami pak. Ya meskipun kita nggak salah,
semua orang itu mau benar, ya. Customer pun maunya benar. Jadi apapun keluhan customer sebisa mungkin kita, oh iya baik Pak, kita akui, kita tanggung jawab dulu. Oh iya, itu salah kami. Meskipun mungkin sebenarnya bukan salah kita, tapi sebisa mungkin kita buat customer kita itu merasa dia benar. Ya, karena nggak ada orang yang mau salah. Makanya kita sebisa mungkin kita buat, oh iya Bapak benar, ya itu kesalahan kami Pak. Ya, setelah kita mengakui ini, mengakui tanggung jawab, kita masuk ke yang kedua. Ya. Kompensasi atau ganti rugi. Nah, ya. Kalau dalam kasus gue waktu itu di hotel ya, setelah ngomel-ngomel akhirnya kita minta maaf meskipun para staf di situ kita tahu semua bahwa bukan kita yang salah, pada akhirnya kita kasih kompensasi. Baik Pak, kalau gitu Bapak kalau mau kamar yang besar kita akan kasih kamar yang besar Pak, tapi Bapak hanya nambah 100.000 aja. Ya, Pak, kalau kita nggak kasih ganti rugi, Bapak butuh bayar lagi 1 juta. Jadi kita kasih kompensasi atau ganti rugi yang lebih besar, ya, sehingga rasa kecewa mereka bisa terobati karena kita kasih gantinya nih, ya, kita kasih gantinya. Pada akhirnya dia akan merasa, oh ternyata gue diperlakui dengan baik. Nah, dan yang ketiga adalah setelah kita mengakui tanggung jawab, ya, kita ngaku bahwa kita salah, kita coba kasih kompensasi atau ganti rugi. Yang ketiga, kita tunjukkan penyesalan. Tunjukkan penyesalan. Jadi sebisa mungkin kita ibarat kata kayak melas lah ya. Bukan melas juga sih, tapi kayak kita mengakui sekali lagi, oh ya Pak, kami benar-benar mohon maaf ya Pak. Kami segenap saya mewakilkan hotel ini, saya meminta maaf kepada Bapak yang sebesar-besarnya karena atas ketidaknyamanan ini dan lain sebagainya. Pokoknya tunjukkan rasa penyesalan sehingga orang itu akan balik lagi nggak enak ke kita kalau dia masih marah-marah gitu. Nah, kalau masih belum cukup, ya kita kasih lagi ini adalah menjelaskan apa yang salah. Nah, semua orang, ya bahkan ada risetnya. Jadi ada riset yang mengatakan bahwa nama risetnya tuh gue lupa. Jadi kalau kita meminta sesuatu dengan menjelaskan alasannya, kemungkinan kita akan dikasih itu akan lebih besar. Contohnya, gue datang ke mak gue nih, "Mah, minta 500.000 dong." Apakah gue akan dikasih? Enggak. Bisa aja. Ya, kalau mungkin mak gue lagi happy atau lagi banyak uangnya bisa aja. Ya, tapi kalau apa bedanya kalau gue bilang, "Mah, minta uang 500.000 dong untuk ikut kelas ini supaya bisa jadi lebih baik lagi." Apakah akan dikasih? Akan dikasih. Ya, selama alasannya masuk akal sama orang itu, ya, sama orang yang kecewa sama kita, sama orang yang komplain kita, dia akan mau kok terima. Oh gitu ya, ya udah. Ya, ini jadi kita kalau dalam lingkaran itu, ya, lingkaran bijak, kita kasih tahu kenapa sih bisa terjadi seperti itu. Kita kasih tahu alasannya, alasan sesungguhnya yang terjadi apa. Ya. Jadi secara nggak langsung yang komplain itu akan memikirkan juga, oh ternyata bukan salah dia tuh, oh ternyata kayak gini-gini, oh namanya juga manusia bisa melakukan salah dan lain sebagainya. Yang kelima adalah berjanji. Nah, ini yang menantang ya. Berjanji tidak mengulangi. Ya. Setelah kita minta maaf, ya, sebisa mungkin kita berjanji untuk nggak mengulanginya. Ya, oh ya Pak, kami mohon maaf setelah minta maaf Pak, kami salah, habis itu minta kasih ganti ruginya, tunjukkan penyesalan, menjelaskan apa yang salah. Kita, baik Pak, lain kali kami tidak akan seperti ini lagi Pak. Ya, kami akan memperbaikinya. Ya. Itu akan membuat customer akan lebih senang lagi, meskipun dia awalnya kecewa. Dan akhirnya ditutup, ya, yang keenam adalah kita tutup dengan meminta maaf lagi. Ya. Ini bisa dibilang minta maaf mulu gitu, tapi sebisa mungkin jangan minta maaf dong, tapi ya ini ada urutannya. Ya. Jadi mungkin, aduh, gue nggak bisa nih ngasih ganti rugi, gue nggak bisa ngasih ganti rugi ke dia nih karena emang lagi susah. Nggak apa-apa, ya. Jadi semakin banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini semakin banyak dipakai, semakin efektif. Tapi misalkan mau pakai 1, 3, 4, 5 doang, nggak apa-apa. Mau 1 doang juga nggak apa-apa. Tapi ya itu, efektivitasnya akan semakin berkurang. Tapi kalau kita pakai semuanya, orang akan mau nih menerima maaf kita. Gitu. Jadi sebisa mungkin nih, kita pakai ini semua. Supaya yang tadinya kecewa bisa puas. Karena ini kita udah kasih gininya, kita kasih ganti rugi, kita minta maaf juga, kita kasih juga, terus kita udah janji nggak akan mengulangi dan minta maaf. Kenapa ini efektif? Karena ada studi dari Amerika gitu ya, jadi
Research-nya itu adalah, siapa penelitinya itu namanya John Goodman. John Goodman. Goodman dong, baik dong. Goodman, bukan Hotman. Oke? Goodman. Tuhan nih. Jadi dia ini meneliti tentang customer. Dia adalah bisa dibilang ahli customer care gitu lah ya. Jadi dia meneliti bahwa ternyata kemungkinan besar orang akan kembali ya, pelanggan tetap bisa ada karena keluhannya terselesaikan. Ya. Jadi sesuatu ternyata apa? Kesempurnaan mengurangi ketertarikan pelanggan. Keluhan yang diperbaiki membangun hubungan yang membuat pelanggan menjadi tetap atau ketagihan. Ya karena semua orang mau didengerin. Makanya gue belajar begitu kita mau minta maaf, yang pertama kali kita lakukan adalah dengerin dulu semua ocehan dia. Komplainnya kita dengerin dulu sampai dia berhenti, baru kita mulai ini. Oh ya, itu kita yang salah, habis itu ini baru masuk. Ya, jadi kita nggak bisa langsung begitu lagi ngejelasin langsung kita ngomong ini, nggak bisa. Kita harus dengerin dulu karena semua orang pengen didengerin. Ya, bahkan Luis kemarin udah bilang ya, sempat ngobrol-ngobrol di dalam bahwa orang itu suka didengerin. Ya, hanya dari dengerinnya bisa timbul rasa cinta. Gitu kan. Makanya sebisa mungkin customer kita juga kita dengerin. Ya, karena semua orang sangat suka didengerin. Meskipun terkadang orang itu nggak suka dengerin orang lain gitu. Yeah. Makanya sebisa mungkin kita sebagai penjual kalau kita merasa, waduh dia kecewa nih kayaknya sama gua. Ya dia komplain sama gua. Akhirnya ya itu kita dengerin dulu apa sih keluhan dia. Kita dengerin dulu pujian atau keluhannya. Nah setelah itu baru perbaiki. Ya, dia udah ngeluh nih, oh ini harusnya kayak gini-gini, habis itu, oh ya Pak, baik kita ini, habis itu kita berjanji tidak mengulangi dan kita perbaiki itu semua. Nah, kalau dia penasaran ya, dia penasaran dan dia balik lagi, karena mungkin dia merasa, wah ternyata pelayanan bagus ya, gue dikasih ganti rugi, dan pada akhirnya dia mau mencoba beli lagi, dan ternyata keluhan dia diperbaiki. Ya, wah ini kok misalkan nih gentengnya bolong, wah, habis itu ngomong ke Syarudi misalkan ya, ngomong ke Syarudi segala macam, habis itu Syarudi minta maaf segala macam, dan besoknya gentengnya dibenerin, dan orang yang ngomel itu datang lagi, wah ternyata gue didengerin toh, ya ternyata omongan gue, keluhan gue didengerin, akhirnya dibenerin, wah gue makin seneng nih sama ini, karena gue berasa berarti gitu, gue merasa gue ada kontribusinya gitu, itu dia. Ya kan orang selalu pengen didengerin, makanya sebisa mungkin kita dengerin dulu, ya kita dengerin dulu, kita terima semua pujian, kita terima semua keluhannya, baru kita ini. Baru kita lakuin ini nih, 6 ini dia. Supaya yang tadinya orang-orang customer yang pada kecewa tadi bisa balik lagi ke puas. Itu dia. Nah, untuk menutup, gue pengen kasih sebuah quotes ya. Ini quotes-nya bagus banget. Jadi, quotes ini berkata, bukan tugas pelanggan untuk mengingat kita. Ya, bukan tugas pelanggan untuk mengingat produk kita, untuk mengingat brand kita. Tapi itu adalah kewajiban dan tanggung jawab kita untuk memastikan pelanggan agar tidak melupakan kita. Thank you.